A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamahul bayan wa 'allamal insana ma lam ya'lam hakimul hukam wa ja'ilin nuru waz-zulam. Wassalatu wassalamu ala imamil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa bihi wa sallam. Puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kurnia-Nya kepada kita, yang memberikan taufik hidayah beserta inayahnya kepada kita pada sore hari yang berbahagia ini, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di rumah Ibu Sahibul Bait yang kita cintai ini dalam rangka memperingati kisah Isra Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dengan datangnya beliau membawa ajaran dan syariat kepada kita sampai pada sore hari ini, sebagian daripada ajaran-ajaran beliau dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah dapat kita laksanakan. Dan kita berharap kepada beliau kiranya beliau bermurah hati dan berkenan memberikan syafaatnya nanti kepada kita di yaumil mahsyar kelak. Amin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ibu-ibu yang kami hormati, Ibu Sahibul Bait di rumah yang berbahagia ini, dan yang kami hormati Ibu pengurus pengajian perwitan yang hadir pada sore hari ini, dan yang kami hormati seluruh ibu-ibu majelis taklim yang hadir pada sore hari yang berbahagia ini. Ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, hari ini topik kita, ceramah kita adalah memperingati kisah Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, jauh sebelumnya kami mohon maaf karena suara ini kurang mengizinkan hari ini, leher ini sangat sakit. Ini musim demam, jadi saya mohon maaf. Ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, sebelum Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan Ibu, dulunya sudah diperingati kisah Isra ini yang langsung dikerjakan oleh Rasulullah. Kemudian sampai pada saat ini 1443 Hijriah, setiap tahunnya kita peringati. Nah, ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, sebelum Nabi di Isra Mi'rajkan, ada beberapa hal yang terjadi pada diri Rasulullah. Makanya ibu-ibu, Rasulullah di Isra Mi'rajkan ini karena beliau dalam keadaan berlesungkawa, beliau dalam keadaan berduka cita, beliau dalam keadaan bersedih. Jadi beliau di Isra Mi'rajkan Allah Subhanahu wa taala untuk sekalian menghibur Rasulullah. Jadi kalau kita pun ibu di dalam keadaan galau, kita pun dalam keadaan gelisah, dalam keadaan berduka cita, dalam keadaan bersedih, jadi kita pun pilihlah kita ibu refreshing, happy untuk menghibur diri kita sendiri. Sebagaimana apa yang dilakukan, apa yang diperbuat oleh Allah terhadap Rasulullah, maka Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Ada 3 hal yang terjadi pada diri Rasulullah. Ibu, ada 3 hal yang terjadi pada diri Rasulullah sebelum Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Pertama terjadi pada Rasulullah adalah meninggalnya istri yang dicintainya, yaitu Khadijatul Kubra, Khadijah yang besar. Apanya besar? Pengorbanannya terhadap Islam ini, mengorbankan segala hartanya untuk Rasulullah, mengemban tugas yang berat. Khadijah itu yang merasa bahwasanya hartanya itu telah dikorbankannya untuk kepentingan agama Islam, agama Allah. Itu yang pertama dialami oleh Rasulullah, meninggal istri yang dicintainya. Kemudian yang kedua ibu yang dialami oleh Rasulullah, meninggal pakciknya. Kita telah mengetahui tatkala Rasulullah sejak kecil meninggal ayahnya dalam kandungan,
kemudian meninggal pula lah umatnya Aminah, kemudian meninggal pula lah atuknya diasuh atuknya dia, meninggal pula atuknya, kemudian pindahlah dia kepada pakciknya Abu Thalib. Pada ketika Rasulullah sebelum melaksanakan Isra dan Mi'raj, meninggal pula lah pakciknya Abu Thalib. Dua ibu. Kemudian yang ketiga dialami oleh Rasulullah, ibu-ibu saudara-saudariku sekalian, adalah Rasulullah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Ada tiga hal yang dialami Rasulullah. Kenapa Rasulullah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy? Karena orang-orang kafir Quraisy tidak senang kepada Rasulullah untuk mengembangkan ajaran Islam ini, sehingga agama nenek moyang mereka yang menyembah berhala tidak lagi berjalan dengan baik, karena sudah ada hambatannya, sudah ada Rasulullah sebagai lawan-lawan mereka, ada saingannya. Jadi justru karena itu, ibu-ibu saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, makanya Rasulullah di Isra Mi'rajkan pada suatu malam.